Shalom, bersukacita dan sungguh sangat terberkati dengan adanya program Bible Study CK7 yang setiap hari Senin sampai Jumat diadakan untuk menambah wawasan kita tentang kebenaran firman Allah dan memperlengkapi kita supaya kita bukan hanya sebagai pembaca saja lalu ditinggalkan dan dilupakan, tetapi lewat program ini Gereja CK7 berharap supaya jemaat, pengerja, dan kita semuanya mengerti akan apa yang kita imani, yaitu firman Allah. Dengan demikian kita semakin yakin, kita semakin percaya bahwa Allah merancangkan keselamatan bagi umatnya, termasuk saudara dan saya. Dan kita mengerti akan rancangan-rancangan Allah lewat pembelajaran firman Tuhan di dalam Bible Study online CK7 ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu peristiwa atau satu ketetapan Tuhan mengenai air pentahiran. Ya, air pentahiran. Apa maksudnya air pentahiran? Mengapa hal ini harus diadakan sebagai umat pilihan Tuhan? Mengapa ini menjadi sebuah kewajiban yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebelum mereka mendekati tempat kudus atau kemah pertemuan atau kemah suci. Mereka ketemu dengan Tuhan harus dalam keadaan yang bersih, terampuni, dan kudus sebab Allah adalah Allah yang kudus. Nah, sebelum kita membahas ini saudara, mari kita hampiri Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta pengurapan Tuhan. Bagian kita adalah membuka hati dan mata rohani kita. Bagian Tuhan adalah mengurapi kita supaya kita mengerti akan kehendak-Nya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami puji Engkau Yesus. Sebab Kau Allah yang besar. Kuasa-Mu nyata. Kehebatanmu tak tertandingi. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Engkau sungguh sangat baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku mau memuji-Mu selalu, Tuhan. Ku mau menyembah-Mu selalu, Yesus. Sebab Engkau baik, Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan yang Ku baru. menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Betapa dahsyatnya kuasa darah Kristus. Betapa hebatnya kuasa darah Kristus. Sehingga kami yang seharusnya berdosa mendapatkan hukuman Allah. Namun dimerdekakan, disucikan, dikuduskan, dan diperdamaikan dengan Bapa di surga. Sungguh besar kuasa darah-Mu ya Yesus. Yang melayakkan kami, mentahirkan kami untuk selalu bisa menikmati hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Bapa untuk mendapatkan anugerah dan rahmat-Nya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami, ajar kami mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai umat pilihan Tuhan. Sehingga nantinya kalau semua berkenan kepada Allah, maka kami disebut sebagai umat Allah yang siap untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan firman Allah ini dan penjelasannya lewat terang kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang siap belajar, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Bilangan pasal yang ke-19. Saudara, ini satu pasal berbicara tentang air pentahiran. Mengapa air pentahiran ini penting, saudara? Karena dilandasi atau didasari atas apa?
atas kegentaran bangsa Israel ketemu Tuhan di kemah pertemuan. Ingat bagaimana bangsa Israel banyak sekali melakukan dosa dan pelanggaran. Sementara mereka sedang ada di padang gurun. Di satu sisi mereka butuh Tuhan untuk maju menuju ke tanah perjanjian. Tapi di sisi lain mereka kadang meragukan kuasa Allah. Bahkan mereka melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sampai kepada pemberontakan sehingga Allah murka. Maka ketika Tuhan ingin bertemu dengan mereka, mereka ketakutan. Setiap ada pihak yang bersalah, pasti takut bertemu dengan orang yang benar itu, saudara. Sering kan, kalau misalnya kita berbuat salah terhadap seseorang misalnya, maka kita kadang ketakutan, menghindari ketemu sama orang itu. Nah, demikian pula dengan bangsa Israel. Mereka takut, gentar, ngeri ketemu Tuhan. Salah sedikit dihukum. Ya, melanggar sedikit ada hukuman. Karena memang pada waktu itu Tuhan betul-betul mempersiapkan bangsa Israel menjadi umat pilihan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang tidak boleh melakukan kehidupan sama seperti bangsa-bangsa sekitarnya. Apalagi bangsa Kanaan. Ya, penyembah dewa, penyembah berhala, sihir, tenung dan lain-lain. Maka Allah harus disiplinkan mereka. Nah, di tengah-tengah pendisiplinan ini banyak sekali bangsa Israel yang melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi mereka perlu ketemu Tuhan. Nah, terhadap dilema seperti ini, Allah memberikan sebuah jalan keluar supaya bangsa Israel tetap ketemu Tuhan di dalam kekudusannya. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara ditahirkan, dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan. Sebab mereka akan ketemu sama Tuhan. Nah, pada pasal 19 dari kitab Bilangan ini khusus sebenarnya membahas tentang pentahiran bagi orang yang kena binatang atau kena mayat. Ya, bangkai atau manusia yang sudah meninggal itu najis. Sementara mereka harus beribadah kepada Allah. Gimana jalan keluarnya? Nah, ada namanya air pentahiran. Seperti apa kisahnya, saudara? Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, nanti kalau ada ayat-ayat yang penting kita akan baca juga. Demikian firman Tuhan, Bilangan 19, Perjanjian Lama, halaman sekitar 167. Air pentahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman. Ini ketetapan. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah, yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Ya, kalau di kitab Imamat, lembunya jantan, saudara. Tapi di kitab Bilangan ini khusus untuk air pentahiran, lembu betina merah. Ayat 3. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu. Lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Jadi Imam Eleazar mencucukkan jarinya ke darah lembu betina merah itu, lalu dipercikkan, ya, dipercikkan selama sebanyak 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Jadi seluruh keberadaan lembu merah itu
yang betina sudah sembelih, Imam Eliezer memercikan, semua harus dibakar. Semua ya harus dibakar. Ayat 6. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmisi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan. Dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Tadi saya katakan, imam yang menyembelih lembu itu, ya, lalu darahnya dipercikkan, dibakar semuanya. Nah, pada posisi ritual ini, semua imam yang melakukan tugasnya pada posisi najis. Sebab apa? Sebab mereka menyentuh mayat lembu tadi. Menyentuh bangkai lembu tadi. Bagi tradisi Yahudi, saudara, orang Israel, mayat atau bangkai itu dihindari. Itu dihindari. Sebab apa? Sepanjang hari sampai dengan matahari terbenam, mereka dinyatakan najis oleh karena menyentuh mayat itu. Ayat 8. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air. Dan ia najis sampai matahari terbenam. Ayat 9. Maka seorang yang tahir, ya, orang lain selain imam tadi, haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada satu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan. Supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel. Untuk membuat air pentahiran ialah penghapus dosa. Jadi dalam hal ini, prosesi pembakaran lembu betina merah ini adalah untuk apa? Prosesi penghapus dosa. Ayat 10. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya. Dan ia najis sampai matahari terbenam. Sudah bisa bayangkan itu. Ya, imamnya najis, dibantu oleh para petugas atau imam yang lain. Mereka juga najis. Jadi, betapa rumitnya prosesi ini, saudara. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Dari apa yang kita baca ini, saudara, kita bisa membayangkan bagaimana sulit dan rumitnya ya, ibadah atau pelayan para imam di kemah pertemuan. Salah satu tugas mereka adalah mempersembahkan korban penghapus dosa lewat air pentahiran. Dan kalau kita baca seluruhnya, saudara, nanti mayat atau debu hasil pembakaran dari lembu betina merah itu, debunya, abunya dicampur dengan air. Lalu lewat pentahiran, air itulah yang sudah tercampur dengan abu atau bekas bakaran lembu itu mentahirkan semua umat Allah. Ya. Dari pasal 1, ayat 1 sampai 10 tadi apa? Menguraikan bagaimana ini harus dilakukan, dipersiapkan. Ya. Bahkan imamnya ditunjuk langsung oleh Tuhan, Eliezer. Eliezer itu putra Harun. Dia harus mengawasi dalam pemotongan lembu betina merah di luar perkemahan tadi. Dia harus sendiri mencucukkan jarinya lalu memercikkan ya ke arah depan kemah pertemuan sebanyak 7 kali. Sesudah itu dia harus memastikan hewan itu dibakar habis. Bukan hanya tubuhnya tapi juga darahnya, bahkan bersama dengan kotoran-kotoran lembu itu. Setelah itu apa? Ada kayu aras, hisop. Ya, hisop itu alat untuk memercikkan. Dan kain ungu dibakar bersama dengan lembu itu. Baru setelah itu abu yang dihasilkan harus dipergunakan untuk mentahirkan, yaitu air yang dipakai untuk membersihkan kenajisan. Sepintas lalu, saudara, ini sangat rumit. Perlu membakar lembu itu kan gak sebentar, saudara.
bisa berjam-jam supaya jadi abu. Ya. Karena kadar darah dan airnya masih banyak. Bagaimana bisa lembu yang besar itu bisa menjadi abu kalau hanya waktu yang sekejap? Nggak bisa, harus memerlukan waktu yang lama. Dan selama prosesi terjadi, Imam Eliezer bersama dengan para petugas dinyatakan najis. Baru pada selesai matahari itu terbenam, saudara, mereka dinyatakan tahir. Kalau imam gagal melakukan ini, maka seluruh prosesi ibadah di kemah suci tidak berkenan kepada Allah. Kalau Eliezer tidak melakukan seperti apa yang Tuhan tunjuk dan perintahkan, semua orang Israel najis di hadapan Tuhan. Mereka harus diusir. Ya, mereka harus keluar dari hadirat Tuhan. Ini sangat pelik, sangat rumit, ya, sangat membutuhkan waktu, tenaga yang lama, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, di padang gurun seperti itu, di kemah pertemuan seperti itu. Sebagai umat Allah memang tugas Israel itu taat setia seperti apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Maka serumit-rumitnya tetap harus dilakukan. Makanya tugas para imam pada waktu itu tidak mudah. Tidak mudah. Tujuannya apa, saudara? Supaya kesalahan bangsa Israel dihapus Tuhan. Ini tentang penghapusan dosa. Ayat 9 tadi. Ya. Penghapusan dosa. Tuhan memberikan jalan lagi bagi mereka. Supaya mereka bisa menerima hadirat Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Ini khususnya aturan tambahan, saudara. Untuk apa? Kenajisan karena menyentuh mayat. Nah, tadi saya katakan ya, berbeda dengan di Imamat pasal yang pertama. Ya, ayat 3, ayat 13 dan ayat 22. Di sana lembu jantan merah. Kalau di sini lembu betina merah. Ini pengertian yang dapat kita petik dari Bilangan pasal 19. Nah, mari kita sedikit lanjutkan, saudara. Tentang abu tadi. Abu dari lembu berwarna merah ini dicampur dengan air untuk dijadikan air pentahiran. Itu ayat 11 sampai 13. Kalau kita baca. Nah, imam yang melaksanakan ritual ini, tadi saya katakan ya, itu najis sementara. Karena itu, yang boleh mengumpulkan abu ini adalah orang lain yang tidak najis. Nah, orang lain yang tidak najis itu tetap menjadi najis. Karena apa? Pegang abu bangkai lembu itu. Ini menegaskan apa, saudara? Bahwa prosedur penghapusan dosa melibatkan proses panjang. Untuk apa? Pembongkaran, ya, dosa dibongkar lalu dihapuskan. Semua najis. Semua najis. Semua manusia berbuat dosa. Termasuk imam-imamnya. Termasuk imam-imamnya. Bukan hanya Harun. Bukan hanya anak-anaknya. Bukan hanya Eliezer. Bukan hanya orang Lewi. Tapi semua umat Israel dinyatakan najis oleh Tuhan. Karena kesalahan dan dosa mereka. Oleh sebab itu, rumitnya prosesi air pentahiran ini, Allah sedang memberikan sebuah pemaparan dan pembelajaran. Bahwa dosa untuk bisa diperdamaikan, nomor satu, harganya mahal. Harganya mahal. Perlu waktu, biaya, tenaga, belum lagi kelayakan, kekudusan, harganya mahal. Dan yang kedua, saudara, ini hanya bisa dilakukan kalau mengikuti aturan Tuhan. Manusia mudah sekali berbuat dosa. Tetapi untuk mendapatkan pengampunan, supaya dosa itu dihapus, tidak semudah ketika dia berbuat dosa, saudara. Sebab harus ada perantara.
kenajisannya harus dihilangkan dulu. Pelanggarannya harus dihilangkan dulu. Itu membutuhkan perantara. Dalam hal ini apa saudara? Lembu merah. Nah, saya berpikir, mengapa harus lembu merah? Ya, mungkin bisa saja merah itu lambang darah, lambang penyucian, bisa saja saudara. Pun demikian dengan kita. Semua manusia berdosa, sudah berbuat dosa. Harus ada perantara yang kudus dijadikan najis. Imam Eliezer yang kudus dijadikan najis karena menyentuh mayat itu, mayat lembu itu. Demikianlah Yesus yang kudus, mulia, agung, yang tidak bercacat celah, dinyatakan berdosa. Untuk apa? Untuk menghapus semua dosa manusia. Hanya yang percaya kepadanya. Jadi ada korelasi antara air pentahiran dengan bagaimana Yesus menghapus dosa manusia. Dan saya mau katakan saudara, tadi dikatakan ya, ini ketetapan untuk selama-lamanya. Artinya setiap kali ada perbuatan dosa bagi orang Israel, harus ada korban penghapus dosa dengan cara apa? Tadi kalau menyentuh mayat, kalau berhubungan dengan orang-orang penajisan, maka lembu merah harus dibakar. Dan itu berlangsung terus-menerus saudara. Tapi lihat, oleh anugerah Bapa di surga, sekali Yesus turun ke dunia sebagai anak domba Allah, dia disembelih, dia dijadikan dosa, memikul dosa seluruh umat manusia. Sekali dia mati untuk semua orang, dan sekali dia mati untuk selama-lamanya, sudah tidak perlu lagi pembakaran lembu merah, kambing domba, ya, sapi, sudah tidak perlu lagi. Lewat apa? Darah Yesus. Darah Yesus adalah pentahiran yang paling besar, yang hakiki, yang mendasar bagi keselamatan umat manusia. Rumitnya perjanjian lama dari yang kita baca di Bilangan pasal 9 ini disederhanakan dan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Semuanya. Makanya ketika dia disalib, ya, di Golgota dikatakan sudah selesai. Kalau saya bisa tambahkan kata-kata sudah selesai itu. Artinya begini, hai umat Allah, umat manusia, penggenapan atas Bilangan 19 sudah selesai. Lewat darahku, lewat cucuran darahku, dan cabik-cabikan tubuhku ini, maka engkau sudah ditahirkan. Engkau sudah dilayakkan. Wow. Maka mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus. Ketika dia bilang sudah selesai, salah satunya menggenapi ritual penghapus dosa yang terjadi di Bilangan pasal 19. Itulah sebabnya saudara, mengapa selalu saya katakan, tetap cintai Yesus. Tetap hormat kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya mengingatkan buat kita semuanya, kalau lagi perjamuan kudus, ya, tidak hanya sekedar mengangkat roti dan anggur lambang tubuh dan darah Kristus, kita imani, oh Tuhan terima kasih aku sehidangan dengan engkau, ya, penyakitku disembuhkan. Saudara, yes itu betul, diselamatkan, ya, disucikan, ya. Tapi saudara juga harus mengingat bagaimana lewat Yesus Kristus semua kitab perjanjian lama itu digenapi. Ini hebatnya saudara. Kita bisa menambah kasih dan cinta kita kepada Tuhan Yesus ketika kita belajar Bilangan 19 ini. Kita semakin mencintai Yesus karena kita membongkar Bilangan 19 ini. Makanya tidak sia-sia. Bible study selalu memberikan hal-hal yang mungkin ya kalau dibaca membosankan.
Kalau sekedar dibaca, seperti nggak tahu artinya. Tapi kalau kita selidiki, sebenarnya ini membuat kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Lewat tubuh dan darahnya yang dikorbankan buat kita semuanya, maka kita dilayakkan, dihapus dosa kita, ditahirkan. Nggak terlalu rumit lagi. Mulut mengaku, hati percaya, tindakan kita nyata seperti apa yang Tuhan inginkan, melakukan firman Allah, maka saudara dan saya disebut sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya kasih satu kalimat yang kuat buat kita semua, saudara. Air pentahiran, korban-korban di perjanjian lama, itu tidak bisa menghapus dosa selama-lamanya. Itu hanya sekedar menutupi dosa. Supaya layak menghadap Tuhan. Supaya layak beribadah di kemah pertemuan. Itulah sebabnya mereka harus selalu mengadakan ritual itu. Karena dosa harus dihapus dengan darah binatang. Perjanjian lama, dosa hanya ditutupi. Tapi perjanjian baru, dosa dihapuskan. Lunas dibayar. Sudah selesai oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran Imamat pasal 19 ini. Kami tahu sekarang rumitnya bangsa Israel pada waktu di padang gurun untuk dihapus dosanya, untuk bisa bertemu dengan Allah di kemah pertemuan. Mereka harus disucikan dengan air pentahiran ini. Lewat penyembelihan, pembakaran, dan pemercikan hasil dari penyembelihan lembu betina merah ini. Rumit, memerlukan waktu yang luar biasa panjang. Dan mereka dinyatakan najis selama mereka belum dikuduskan. Tapi puji Tuhan, kami umat pilihan Allah di perjanjian baru ini, lewat pengorbanan Yesus Kristus, maka kami dikuduskan, ditahirkan, dilayakkan, diperdamaikan dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapak, kami akan selalu mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Yesus, hormat dan tunduk kepadanya. Yesuslah satu-satunya perantara kami. Sekali dia mati di kayu salib, itu berlaku untuk siapa saja. Tidak perlu ada lagi pembakaran anak lembu atau lembu merah betina itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan lewat pembelajaran hari lepas hari di kitab bilangan ini, kami mengerti sekarang betapa dahsyatnya perbuatan Yesus untuk kami semuanya. Terima kasih Roh Kudus untuk pemaparan yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih untuk pengertian-pengertian surgawi. Sehingga kami berkesimpulan, kami tetap akan mencintai Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Berkati gerejamu ini ya Tuhan, CK7. Supaya semakin mencintai Tuhan Yesus. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang buntu jalan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang terikat akan dibebaskan. Terima kasih Bapak. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.